Why prayer? Why fasting? Oh pastor, bukankah itu tugasnya para hamba Tuhan? Untuk berdoa dan untuk berpuasa. Saya jemaat biasa pastor. Background saya bukanlah sekolah teologi ya. Itu hanya orang-orang khusus saja yang diperintahkan Tuhan untuk fasting and prayer. Berdoa dan kemudian berpuasa. Cukup beberapa orang saja di gereja yang terpanggil, yang digerakkan hatinya untuk terlibat dalam fasting and prayer. Apakah demikian saudara? Gereja Tuhan, jemaat Tuhan khususnya di masa modern ini mulai melupakan pentingnya berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa di dalam Alkitab tidak pernah diperintahkan secara khusus hanya dilakukan oleh para imam ataupun para kaum Lewi. Ada begitu banyak orang-orang percaya dari zaman ke zaman di dalam Alkitab dicatat bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bahkan orang-orang yang mengalami terobosan di dalam hidupnya di dalam Alkitab melakukan doa dan puasa. Dan mereka tidak ada background sekolah teologi. Di dalam Alkitab dicatat Musa berdoa dan berpuasa. Raja Daud berdoa dan berpuasa. Nabi Elia berdoa dan berpuasa. Esther berdoa dan berpuasa. Daniel berdoa dan berpuasa. Hana, mamanya Samuel, Nabi Samuel yang besar, berdoa dan berpuasa. Rasul Paulus berdoa dan berpuasa. Bahkan Yesus sendiri berdoa dan berpuasa. Saya selalu bilang, kalau Yesus sendiri melakukan, apatah lebih kita? Harusnya kita melakukannya. Ya. Dan bukan hanya itu, kan orang di Alkitab, pastor. Bahkan bapak-bapak gereja, Martin Luther, Johannes Calvin, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, mereka berdoa dan berpuasa dan mereka mengubahkan dunia. Oh, itu orang-orang Kristen pastor ya. Dan saya kasih tahu, secara khusus yang mengakui bahwa puasa, kan berdoa semua agama juga melakukannya. Secara khusus yang mengakui bahwa puasa memiliki tempat khusus atau memiliki sesuatu kebaikan khusus, mereka menyebutnya begitu. Memiliki kebaikan khusus. Orang-orang ini, Plato mengakui, Socrates mengakui, Aristoteles mengakui, bahkan Hippocrates itu bapak kedokteran ya, bapak pengobatan modern, Hippocrates. Mereka semua mempercayai bahwa puasa bermanfaat bagi tubuh jasmani kita. Bahkan sekarang kalau saudara buka YouTube, saudara akan menemukan banyak sekali orang kemudian mulai berpuasa. Entahkah untuk menurunkan berat badan, entahkah untuk membuat tubuhnya menjadi sehat. Tetapi mereka secara langsung mengakui bahwa puasa sangat bermanfaat. Dan Tuhan mau jemaat Tuhan juga, jemaatnya berdoa dan berpuasa. Saudara siap? Yang siap bilang amin. Saudara tahu manfaat puasa lebih daripada yang kadang kita dengar di sosial media. Lebih daripada sekedar yang kita dengar di YouTube. Lebih jauh, dan pagi ini kita akan belajar why prayer, why fasting. Tapi kadang kita puasa dan doa dan puasa kita menganggapnya itu bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang percaya.
Kalau beribadah datang di gereja itu untuk orang percaya. Kita suka melakukannya. Kalau memberi persembahan, saya orang yang murah hati, saya melakukannya. Untuk membantu orang lain, saya siap menolong orang lain. Untuk kita membaca Alkitab, kita membaca Alkitab. Tetapi untuk berdoa dan untuk berpuasa, tunggu dulu pastor. Itu hanya dikhususkan untuk beberapa orang. Tetapi itu tidak dikhususkan untuk beberapa orang. Karena Yesus sendiri punya tujuan untuk berdoa dan berpuasa. Yesus sendiri menunjukkan bahwa pentingnya setiap orang Kristen, setiap orang percaya untuk berdoa dan untuk berpuasa. Mari kita lihat saudara. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 mulai. Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, menegur setan itu. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan-setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya biji kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Isu dari kisah ini saudara, kadang kita dengar, karena murid-muridnya tidak punya kuasa yang lebih besar daripada Yesus. Iblis ini kayaknya dia ada di tingkat level yang lebih tinggi daripada kuasa yang dimiliki oleh murid-murid Yesus. Makanya harus Yesus yang turun tangan supaya iblis ini bisa dihardik dan kemudian penyakitnya lenyap. Kadang kita mengerti ayat ini demikian. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, isunya bukan siapa lebih besar kuasanya. Bukan. Tetapi isunya adalah kurang percayanya murid-murid Yesus. Yang setuju bilang saya. Bilang amin. Kita sering dengar orang berkhotbah, kalau kamu berpuasa, kalau kamu berdoa, kamu akan punya kuasa untuk mengusir setan. Iya benar saudara. Tetapi apakah itu yang Yesus maksudkan ketika kita berdoa dan kemudian kita berpuasa, kita punya kuasa yang lebih besar? Firman Tuhan berkata begini. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuasa, otoritas telah diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus secara utuh, sempurna.
dari sekarang sampai selama-lamanya aku akan tetap menyertai kamu. Dan kuasa yang sama akan tetap menyertai orang percaya dari sekarang sampai segala zaman. Yang percaya bilang amin. Jadi masalahnya bukan kepada kuasanya yang kecil sampai iblisnya tidak mau keluar. Bukan, saudara. Tetapi isunya adalah kepada kurang percayanya rasul-rasul ketika itu. Sampai 2 kali Yesus berkata, saudara. Ayatnya yang ke-17. Yesus berkata, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Dan ayat 20 Yesus ulang lagi. Karena kamu kurang percaya. Dan kita senang dengan ayat 20. Aku berkata kepadamu, kalau engkau punya biji sesawi saja iman sebesar biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini untuk pindah dan dia akan pindah. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Orang senang ya ayatnya ya. Tetapi ada satu rahasia di balik ayat ini akan berfungsi di dalam hidup kita kalau kita melakukan yang namanya prayer and fasting. Jadi begini saudara, poin yang pertama. Berdoa dan berpuasa tidak mengubah kuasa dan otoritas Allah di dalam diri kita. Tidak. Itu sudah ada diberikan secara utuh, sempurna di dalam diri kita. Dan akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu janji firman Tuhan. Tetapi doa dan puasa akan mengubah kepercayaan kita. Sehingga fokus kepercayaan kita akan terfokus kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dan berpuasa, kita akan mulai fokus kepada Tuhan. Doa dan puasa membuat kita menjadi fokus kepada Tuhan. Memiliki iman, kepercayaan kita dibangkitkan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, Pastor? Karena aku belum bersuami. Maria bilang ya. Saudara, kita melihat orang berdoa, berpuasa, dan kemudian orang itu menjadi seperti punya kuasa yang lebih. Dan kita bilang, oh doa puasa itu menambah kuasa di dalam diri kita. Tetapi Yesus mengubah paradigma ini. Bahwa berdoa dan berpuasa bukan memberikan menambahkan kita kuasa yang lebih besar. Tetapi doa dan puasa akan mengubahkan fokus kita dari hal-hal yang duniawi, dari hal-hal yang daging kepada hal-hal yang rohani, kepada Yesus Kristus, kepada apa yang akan Yesus lakukan, kepada apa yang akan Yesus kerjakan melalui kita. Karena dia Yesus sudah lahir, dia sudah hidup di dunia ini, dia menyerahkan nyawanya, dia bangkit membuktikan kuasanya, dan kemudian dia memberikan kita jaminan dia naik ke surga untuk datang kembali. Itu kuasa yang harusnya kita tahu bahwa bekerja di dalam kita, dan kita punya keyakinan yang pasti bahwa ketika kita berdoa dan berpuasa, kita akan memfokuskan hidup kita kepada dari daging kepada hal-hal yang rohani. Bukankah demikian? Berdoa dan berpuasa itu akan menyelaraskan posisi kita dengan posisi Allah. Ketika apa yang kita dengar, ketika apa yang kita pikirkan, ketika apa yang kita rasakan, ketika apa yang kita sentuh, ketika apa yang kita lihat, itu mulai terasa lebih besar daripada diri kita, daripada kuasa di dalam diri kita. Kita mulai kehilangan kepercayaan kita. Itulah yang membuat sehingga doa kita kadang tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena kenapa? Karena kita mulai ragu. Doa kita tidak dijawab bukan karena kuasa kita tidak, bukan karena Tuhan tidak mendengar, bukan karena kuasa kita di dalam diri kita tidak berfungsi lagi, tetapi karena kita mulai ragu apakah Tuhan akan melakukannya atau tidak. Murid-muridnya melihat, anak ini malah mulai muntah dia. Ya, anak ini mulai kejang-kejang dia. Dorang mulai doakan. Ketika dorang lihat,
Mereka mulai ragu, mereka mulai berpikir, apakah mungkin saya akan mengalahkan setan ini? Apakah mungkin kuasa di dalam diri saya akan bekerja sehingga anak ini bisa dipulihkan? Makanya mereka tanya Yesus, kenapa kami nggak bisa mengusir setan yang ada di dalam anak itu? Yesus bilang 2 kali, kamu angkatan yang tidak percaya. Karena kamu kurang percaya. Dan ini membuktikan bahwa doa dan puasa itu mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal yang jasmani, menuju kepada hal-hal yang rohani. Ketika hidupmu terasa berat, ketika hidupmu terasa hampa, ketika apa yang Anda kerjakan mulai terasa menghimpit hidupmu, ketika tantangan di dalam dirimu mulai terasa besar, terasa Tuhan saya gak mampu lagi ini Tuhan. Saat itulah Anda perlu berdoa dan berpuasa. Benar saudara, karena doa dan puasa akan membangkitkan iman percayamu kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan ini. Dan ayat selanjutnya bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindah. Dan kemudian kita mulai berdoa, Tuhan saya berdoa, besar iman sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Aku berdoa persoalanku diselesaikan dalam nama Yesus. Besoknya saudara bangun, saudara mendapati persoalanmu semakin besar. Saat Anda merasa lemah, saat Anda merasa tidak berdaya, saat Anda merasa kegagalan sedang mendekati Anda, saat itulah Anda perlu berdoa dan berpuasa. Karena dengan berdoa dan berpuasa, Anda sedang mengizinkan Tuhan intervensi hidupmu. Yang percaya bilang amin. Tidak mudah berdoa dan berpuasa saudara. Kalau mudah semua orang backing. Tidak mudah. Tetapi karena kita akan melatih diri kita. Mengalihkan fokus. Dari keraguan-raguan kepada kepercayaan. Mengalihkan fokus dari kedagingan kita kepada keinginan roh. Itu yang Tuhan bilang. Hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Amin saudara? Amin ya? Dan doa puasa. Why prayer? Why fasting? Berdoa dan berpuasa akan memberikan keseimbangan hidup supaya kita bisa mengalami terobosan di dalam hidup ini. Berdoa dan berpuasa memberikan kita keseimbangan hidup supaya kita bisa mengalami terobosan dalam hidup ini. Apa yang saudara beri makan itu yang akan menjadi yang lebih kuat. Apa yang sering kita beri makan? Makan tubuh kita, jasmani kita, daging kita. Tetapi kapan kita memberi makan roh? Kapan kita mematikan keinginan daging? Bagaimana kita bisa mematikan keinginan daging? Menundukkan keinginan daging. Supaya keinginan roh di dalam diri kita bisa muncul, bisa bangkit. Hanya dengan berpuasa. Saudara gak akan bisa menundukkan keinginan daging kalau saudara gak mau berpuasa. Karena berpuasa akan memberikan kita kuasa untuk menguasai keinginan daging. Berpuasa, menahan diri, berpuasa. Kita sadar kita sering didikte oleh keinginan daging. Ya, enak sekali, ayo makan dulu. Bahkan ketika kita mulai berpuasa, orang, enak Kang. Jam berapa kau mau tutup ini? Oh langsung mau tutup kita ini. So boleh. Sudah makan langsung. Ya, keinginan daging sering mendikte kita. Bukan cuma itu, mata lagi. Pergi di mall, langsung diskon, langsung cepat sekali. Keinginan daging mendikte kita. Ya nanti kemudian boleh cheating. Cheating sadiki. Yuk nanti berdoa apa Tuhan, kong bertobat. Keinginan daging mendikte kita. Dan kita sadar. Tetapi kadang kita tidak punya kuasa untuk mengalahkan keinginan daging. Kenapa? Kita gak mau berpuasa. Berpuasa menyeimbangkan hidup kita
Dan dengan demikian kita akan mengalami terobosan di dalam hidup. Firman Tuhan berkata, Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Mari kita sadari ini saudara. Kita sadari bagian ini. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan melawan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bagaimana kita akan menang mengalahkan roh-roh jahat di udara jikalau kita tidak melatih roh kita? Bagaimana kita akan mengatasi hal-hal yang spiritual kalau kita bahkan tidak bisa mengatasi hal-hal yang duniawi? Daging, makan. Kalau jomblo beda lagi, makan gak makan asal ngumpul. Tapi saudara kita perlu sadari bagian ini. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara yang jahat, roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Bukan daging, bukan orang. Jangan babakalai, Tuhan tidak suka itu. Itu anak-anak pemasalah. Kalau kamu masih baku sakit hati dengan orang sebelah, itu kamu Kristen anak-anak. Iya toh? Karena kalau Kristen yang dewasa, perjuangannya bukan orang-orang. Tidak suka kok dia pakai baju. Anak-anak mana? Lihat sebelah kiri kanan. Kalau dia muka anak-anak, boleh jo. Maka kalau dia muka sobat kerut, kong masih jaba sakit hati pak tamang lain, pas sesama jemaat. Karena orang dewasa punya perjuangan yang lain. Orang rohani yang dewasa punya perjuangan yang lain. Dan kalau kita tidak melatih diri kita, melatih roh kita, menundukkan keinginan daging, dan kemudian memperkuat roh kita, kita nggak akan bisa mengalahkan dunia ini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah, melawan roh-roh penghulu-penghulu dunia yang gelap. Latih diri kita. Kadang kita jadi jemu. Datang beribadah, berdoa, baca firman. Yang nak berguna itu pastor. Sama juga dia yang nak beribadah, dia lebih bagus dari kita. Kita rajin beribadah, kita malah bergumul terus. Sudah coba ibadah. Karena kita tidak naikkan level hidup kita, iman kita untuk mulai berdoa dan mulai berpuasa. Dengan demikian kita punya kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Yang setuju bilang amin. Itu Yesus sendiri bilang. Paulus bahkan berkata di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Paulus berkata 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. 1 Korintus 6 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Daud bahkan berkata, Mazmur pasal 35 ayat 13. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul di dalam dadaku. Menyiksa dalam pengertian ini bukan ja iris-iris dia pe badan Sambil berpuasa banyak dulu di zaman torang. Boy, ada Bukan menyiksa dalam pengertian itu saudara. Tetapi dia melatih diri. Sengaja menundukkan dirinya. Keinginan daging ditundukkan lewat berpuasa. Itu dia maksud saudara. Supaya apa? Firman Tuhan berkata. Dan doaku kembali timbul di dalam dadaku. Wow. Kamu tidak mau berdoa lagi, kenapa? Tidak aja jawab kok pastor. Sama Jo, tidak aja jawab. Kamu masih bernafas itu enak sekali. Kamu bilang nggak dijawab doamu ya. Kita mulai meragukan Tuhan.
Tapi puasa itu membangkitkan fokus kita. Dari fokus kepada diri kita, kepada kedagingan kita, berfokus kepada Tuhan. Dan kemudian puasa dan doa itu akan menyeimbangkan diri kita. Supaya bukan keinginan daging kita yang kuat, tetapi keinginan roh. Supaya kita dapat mengalahkan yang jahat. Itu janji Tuhan. Itu poin kedua, saudara. Dan poin yang ketiga, why fasting? Why prayer? Doa dan berpuasa akan mempertajam, bilang sama-sama, mempertajam penyembahan kita kepada Tuhan. Banyak orang menyembah Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan. Teman saya bilang, kenapa saya tidak pernah diundang di MCM ya? Padahal saya suka sekali mau pelayanan di MCM. Mau pelayanan apa? So, saya mendaftar jadi worship leader. Bagaimana so? Haleluya, kami memujimu Tuhan. Ku coba ton dari musik, kunci A. Dia ada nyanyi kunci Z. Memang katu dekat no, dan awal dan akhir. Oh, kita oh mungkin kamu punya talenta di lain. Berpuasa mempertajam penyembahan kita kepada Tuhan. Dari masa le pastor. Hei, firman Tuhan berkata begini. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Bilang sama-sama, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh kecil dan kebenaran. Kita sudah menyembahnya di dalam kebenaran, mengagungkan dia, meninggikan namanya. Tetapi kita tidak menyembahnya di dalam roh. Kenapa? Roh kita lemah. Tidak bisa mengangkat kepala kita. Bahkan mau angkat, kalau orang lama lepe-lepe kan, dia mau bajalang satu langkah, tidak mau tanah bajalang. Begitu kira-kira roh kita. Ya karena tubuh kita kira-kira beda-beda tipis dengan roh. Ya kalau tubuh lope, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Mau angkat tangan aja tidak bisa ya, lope. Roh kita juga harus kuat ketika kita berdoa dan berpuasa. Kita lagi meningkatkan roh kita, membakar roh kita, meningkatkan kualitas roh kita. Sehingga kita bisa menyembah dia. Itulah sebabnya kalau penyembahanmu, kalau engkau berdoa, engkau terasa kering. Tuhan, kenapa saya berdoa tetapi saya tidak merasakan kehadiranmu? Tuhan, kenapa saya berdoa tetapi tidak ada jamahanmu? Tuhan, kenapa saya berdoa tetapi sepertinya doa saya terhalang? Anda perlu berpuasa. Jangan hanya berdoa, tapi Anda perlu mulai berpuasa. Karena dengan berpuasa, berdoa, Anda akan memperkuat rohmu. Dan penyembahanmu akan semakin tajam. Arahnya jelas. Banyak orang berdoa, tapi tidak mau berpuasa. Jelas saudara. Kalau engkau mau breakthrough di dalam hidupmu. Banyak orang mau sukses secara lahiriah. Tetapi banyak orang Kristen tidak mau menjadi Kristen yang sukses. Orang Kristen sukses. Sukses di dunia, sukses di surga. Kita percaya, waktu kita percaya kita pasti masuk surga. Tetapi Tuhan punya tujuan yang besar untuk hidupmu. Untuk mengalahkan dunia ini. Untuk mengalahkan si jahat. Apakah Anda sudah mengalahkan si jahat? Kalau belum, kita perlu ambil bagian di dalam berdoa dan berpuasa. Kita perlu disiplinkan diri kita berdoa dan berpuasa. Kalau soal keuntungan-keuntungan lain memang benar. Berpuasa akan memperbaiki sel-sel kita, tubuh kita yang rusak. Ya, itu terbukti secara alamiah, secara kedokteran, medis. Kalau berpuasa akan meningkatkan kekuatan kita. Ya benar, ternyata salah orang. Yang kita berpuasa, apa? Sakit-sakit. Kok karena kamu sakit, kamu berpuasa, itu akan mengubahkan, membentuk, memperbaiki sel-sel yang rusak. Tentunya dengan konsultasi dengan dokter. Kalau engkau berpuasa, engkau sedang memperkuat mental. Wow, mental yang gampang-gampang sakit hati, banyak-banyak berpuasa. Memperkuat mentalmu. Itu diuji dan benar. Secara medis terbukti. Jadi sekarang kita tahu
Berdoa dan berpuasa tidak hanya khusus untuk mereka yang melayani, tidak hanya khusus untuk mereka yang sekolah Alkitab, tetapi berdoa dan berpuasa itu dikhususkan untuk semua orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, supaya dia siap kuat untuk mengalahkan dunia ini. Amin. Yang siap berdoa puasa katakan amin. Berdoa dan berpuasa ndak 40 hari ndak makan ndak minum, mati bos. Berdoa dan berpuasa di Metro Church Manado diatur sedemikian rupa supaya ketika Anda mau belajar berpuasa, Anda bisa mengikuti yang pertama, beginner, 13 jam. Jam 6 pagi, jam 6 malam, stop makan. Jam 7 pagi, kamu bisa makan. Tapi kita juga bisa minum air putih tapi. Coca-Cola dong pastor? Ini boleh bro. Air putih. Ada juga 16 jam saudara. Kalau saudara berpuasa 16 jam. Ada yang 20 jam. Kalau saudara sudah sering berpuasa 20 jam. Ada yang 24 jam. Saudara saya kalah. Saya malu saya bilang sama anggota Komsel di Malalayang. 2 orang berpuasa 24 jam. Tapi memang hebat ini orang-orang ini. Jemaat begini luar biasa. Karena saya percaya begini. Bukan keuntungan saya. Tetapi keuntungan pribadi kita ketika kita berpuasa. Amin.